remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita persiapkan hati kita. Kita mau memulaikan ibadah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sejenak kita naikkan segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, atas setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atas kesehatan, kekuatan, dan nafas yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan pujian dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan, walaupun dilaksanakan secara online. Tetapi kami bersyukur Tuhan, ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakannya Tuhan, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga buat adik-adik remaja yang mendengarkannya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi maksud daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bacaan kita terdapat dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan,
terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupannya. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini berkata menjadi seorang remaja yang berkarakter Kristus. Menjadi seorang remaja yang berkarakter Kristus. Dalam bacaan yang telah kita bacakan tadi, merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Paulus memberikan perintah supaya Timotius mampu menjadi teladan sekalipun Timotius masih sangat muda. Firman Tuhan ini juga menjadi bagian kita, menjadi nasihat bagi adik-adik remaja agar bisa menjadi teladan. Dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi teladan, kita harus meneladani karakter Kristus. Dengan demikian, ketika orang melihat kita, maka orang tersebut akan melihat pribadi Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar mengenai karakter Kristus yang harus ada di dalam kehidupan kita agar kita mampu menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Karakter Kristus yang pertama ialah Yesus peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Dalam kitab suci banyak sekali menceritakan kisah-kisah tentang kepedulian Kristus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Setiap hari ia bergaul dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Kadang-kadang kita sebagai anak muda, sebagai anak remaja, kita suka memilih-milih teman. Kita lebih suka berteman dengan orang yang kaya, dengan orang yang punya mobil mungkin, dengan orang yang suka banyak uang, bawa uang jajan banyak ke sekolah supaya kita ditraktir. Tidak seperti itu ya adik-adik. Bukankah dalam Alkitab dicatat bagaimana Yesus memperhatikan perempuan di Samaria, ia memperhatikan para pemungut cukai, penderita kusta, dan orang-orang lain yang mungkin tidak banyak orang yang mau bergaul dengan mereka. Tetapi apa yang Kristus lakukan, ia tetap peduli dan tetap mengasihi mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga mampu menjadi seperti Kristus, mau peduli dan mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Baik, karakter Kristus yang kedua yaitu kejujuran. Karakter Kristus yang kedua yang harus kita perhatikan dan teladani adalah kejujurannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kejujuran. Saat ini kejujuran menjadi suatu hal yang sangat mahal. Bahkan di dalam kehidupan anak-anak remaja, kejujuran menjadi suatu hal yang sangat langka, menjadi suatu hal yang sangat mahal. Saya berikan contoh, kadang-kadang anak-anak remaja suka minta uang sama orang tuanya. Katanya mau print tugas, mau fotokopi buku, dan lain-lain. Tapi ternyata apa? Uang tersebut dia lakukan, dia isi pulsa untuk main game dan main media sosial. Atau contoh lain, orang tuanya suruh pergi ke gereja, tapi katanya ia tidak mau pergi ke gereja karena sakit. Padahal dia cuma tidur. Tapi saya percaya hal ini tidak terjadi kepada adik-adik remaja jemaat GKSD Kota Palu. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, walaupun marilah kita senantiasa jujur terhadap Allah, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena kenapa? Kejujuran merupakan mutiara yang berharga, yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kemudian, karakter yang ketiga, yaitu ketaatan akan tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mengenai ketaatan Kristus, tentu kita tidak akan meragukan lagi. Salib menjadi saksi, dan salib memberikan pesan bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa di surga sungguh luar biasa. Bahkan Yesus taat sampai ia mati. Seringkali berbagai pergumulan hidup membuat kita tidak taat kepada Allah.
dan melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Atau seringkali yang terjadi dalam kehidupan anak-anak remaja, keinginan daging dan lebih mementingkan perasaan, mementingkan pikiran dan mementingkan keinginan daging, sehingga ia tidak taat kepada Allah dan melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, walaupun sulit dan menuntut pengorbanan, kita harus belajar taat kepada Allah. Kuncinya satu, agar kita bisa taat kepada Allah dan terarah kepada kehendak Allah, yaitu kita terus membangun hubungan pribadi dengan Allah. Ya, karakter yang keempat ialah menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus meneladani kasih Yesus. Kasih Yesus adalah kasih agape, artinya kasih yang tanpa syarat. Kita mau mengasihi orang bukan karena orang tersebut mengasihi kita, tetapi kita harus mengasihi semua orang. Sekalipun mungkin orang tersebut tidak suka kepada kita, tetapi kita harus mengasihinya. Kasih Yesus adalah kasih yang mau berkorban. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan rela mengorbankan nyawanya. Marilah kita meneladani kasih Kristus. Kemudian karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir ialah kerendahan hatinya sebagai seorang hamba. Kerendahan hatinya sebagai seorang hamba. Yesus merupakan teladan utama kita dalam belajar hidup rendah hati. Selama hidupnya di dunia, Tuhan Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa di surga. Walaupun kita ketahui bersama bahwa Yesus adalah Raja segala raja, tetapi ia rela lahir di kandang domba yang hina. Bahkan ia juga memilih untuk menjadi seorang anak dari tukang kayu, yaitu Yusuf. Bahkan dalam masa-masa terakhir hidupnya di dunia, ia membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaannya untuk melayani dan menjadi hamba bagi semua orang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, rendah hati itu gampang sekali diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Karena kenapa? Karena rasa egois, rasa angkuh, rasa ambisi masih ada dalam kehidupan kita. Padahal tujuan kita hanya untuk mencari perhatian dari orang lain, mencari pujian dari orang lain. Padahal dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, syarat untuk mendapat promosi atau peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Dan promosi dan peninggian bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah. Itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kiranya kita mampu, kiranya adik-adik remaja mampu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan ini dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu telah mengajarkan kami agar kami mampu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua anak-anak remaja dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, buat orang tua kami, pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau yang akan memberkatinya. Dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa dan siswi dalam menuntut ilmu Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik remaja yang telah bersama-sama menonton video ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah disampaikan, menjadi pedoman dan menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap adik-adik remaja. Dan saya ucapkan Shalom.